Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Prasasta Muhammad, nomor absen 17 dari kelas 11 IPS 3. Monolog Dokter Jawa. Dokter Ayu bertugas di sebuah desa terpencil, jauh dari ibu kota kabupaten. Perlu waktu hampir 2 jam naik perahu motor. Ongkos perahu dari ibu kota kabupaten bisa sampai 1 juta rupiah, melintas sungai dan rawa-rawa penuh buaya. Ada sebuah beranda rumah sederhana dari kayu dengan halaman yang cukup luas. Rumah ini digunakan sebagai puskesmas desa yang bernama Puskesmas Desa Bisajaya. Di dinding beranda tertempel beberapa poster tentang cara hidup sehat, terutama poster-poster tentang penanggulangan penyakit malaria. Tak jauh dari dinding itu sebuah timbangan tergantung lengkap dengan selendang bayi. Hanya ada sebuah meja tua dan bangku. Disitulah biasanya Dokter Ayu menerima pasien-pasiennya. Tak jarang ia sendiri tertidur selonjoran di bangku panjang itu. Lampu perlahan menyala. Terlihat Dokter Ayu sedang tertidur di bangku. Tangannya menjuntai hampir menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Terdengar suara anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir, lama-lama kita jadi susah Jawa semua. Sudah kita ke Bapak Tibu saja. Jelas ia suku kita, kata suara lelaki. Anak kau ini sudah mau lahir, jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu siapa? Dokter Ayu terbangun lalu melihat ke sekeliling halaman. Masuk saja, dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Apa? Seperti mendengar suara. Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kepada penonton. Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tak akan aku lanjutkan. Pancing penonton supaya menyahut. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi, setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini, kembali jadi manusia biasa sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Kepada penonton. Kau sih enak, tutup saja menyaksikan aku bekerja keras berlatih jadi dokter di daerah terpencil. Itu yang di belakang malah pakai ketawa. Kalau para juri si pasti serius dan pura-pura serius supaya honornya cepat cair. Tertawa. Tapi mungkin ini sudah takdirku, bisa tampil di depan publik nasional seperti ini. Jangan pula kamu memasang rasa iri ya. Terdengar pertengkaran di luar. Siapa di sana?
Bapak, Mama masuk saja sini. Di sini sudah, jangan lama-lama di luar sana. Ini Puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Itu anak bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga tadi pagi meninggal sih. Sarce anak bapak Koga yang dulu sujanya minta ampun sewaktu lahir 2 hari lalu juga tiada. Kepada penonton, kau tahu sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita begini, menyeret bangku mendekat pada penonton. Tapi kau harus janji jangan viralkan ini di medsos. Semua janji, tunggu reaksi penonton. Bagus sudah. Gitu sesama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku agamanya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asalkan tahu saja kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu pembawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa tidak ada beras. Anehnya warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka keliling aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tipus pakai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku coba untuk bicara, Bapak Tipus cepat-cepat menuntut aku untuk diam. Kau minta saja presiden untuk orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Bapak Koga yang tadi di belakang maju ke depan, kulitnya yang hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang warga desa ini memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara, maaf Bapak Ibu, dokter Ayu cuma mau bantu kita, orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahir kita punya anak-anak, semua sukarela, tak pernah minta ongkos, jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bapak Tibo memotong, bagaimana kau bisa bilang gitu Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak Bapak Tibo, aku beranikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi tiada beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu, kata Bapak Tibo. Mana pula bisa begitu kau bicara, zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Kepada penonton, kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini, aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh berpegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok pilih itu, tergantung siapa yang kasih rezeki. Bapak Tibo, begini kataku kepada kepala suku itu. Saya boleh tanya? Dia mengangguk. Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerjasama dengan ada punya bapak, bukan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada, begitukah? Waktu mama dan bapak bekerja sama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya
bernama lucu. Setelah celingkungan, seolah melihat warga lain. Ia bilang, "So pasti makan sagu." Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah melintir lehernya. Set, tangan seperti melempar jerat lalu menariknya. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia, "Nah, bapak dan mama makan sagu. Kenapa kita orang tidak?" Ia coba menjawab dengan memelas. "Orang Jawa so bilang kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini cuma ingin jadi orang modern toh, Bapak Tibo. Jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum itu di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitukah?" "Mana pula bisa begitu?" Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat, dialah laki yang datang puskesmas malam-malam membawa seorang yang terluka. Ia menggendongnya. Katanya, "Dokter, jangan banyak tanya, obati saja dia." Aku minta kepadanya membaringkan lelaki yang luka itu di sini, di bangku ini. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Luka cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. "Bapak, dia harus operasi." "Saya tidak punya alat, jadi bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten." "Saya sudah bilang, kau obati saja, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah." Ketika aku mengatakan itu, ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini ya, muka serius seorang dokter memperlihatkan muka serius pada penonton. Beginikah? "Kalau bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Saya akan keluar karena itu peluru dengan pisau kurang steril. Maukah?" Semuanya ya menjawab. "Itu terserah, kau dokternya." Saya bilang, "Kan, jangan banyak tanya." Untung peluru itu tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya dengan menggunakan pisau bedah seadanya. Aku berhasil mengeluarkan peluru. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar, "Jangan dokter, kasih bantu itu teman." "Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter." "Tolong itu makan lagi." Senjatanya kembali ditujukan padaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaanku. Katakan, "Bapak tidak banyak gunanya bertemu di gunung-gunung. Mari ke sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik. Bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian." Tanpa kuduga senjatanya ia simpan di dalam tas naganya. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali mengedarkannya dan bergemilang dalam kegelapan malam. Kepada penonton, aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. "Kau ada setujukah?" Lalu dia bilang begini, "Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan, cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah?" Kami memang kemudian sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah habis, tak ada lagi. Lahan sagu yang kutahu dulu mengapa di sini sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian besar langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itu sikap mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Kembali seperti mendengar ada yang berbicara di luar halaman puskesmas. "Apa mau melahirkan karena tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari bapak mama, setiap kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk itu. Hidup
Jeda seperti memikirkan apa yang baru saja ia katakan. Disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa ku nalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadi kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Itu menderita di tengah kelimpahan berkah, itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasilnya. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memasang memang sebagian hidup dari menangkap ikan dari sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan bau sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu, dua anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa, itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang mungkin uzur. Aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama warga. Melalui segala kesulitan, kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan itu. Aku tahu bapak ibu tidak pernah sepaham denganku, tapi di ujung penderitaannya hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi, kami bisa hidup dari apa saja. Iya, kami bawa IPR. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi? Astagfirullahaladzim, salah. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh bere itu. Bapak ibu berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu bapak ibu pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku, yang mainnya kuasa, itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Sepanjang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan IPR, kata bapak Tibo. Ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya pada bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh IPR yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak menjawab. IPR berbadan kekar, walau usianya sudah di atas 60 tahun itu. Cepat-cepat menuntutku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal upacara bakar batu kan, kata penonton. Kalau belum tahu juga, sekarang mudah. Silakan klik situs mencari di internet. Silakan baca ya. Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang berkisah tentang bakar batu. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu terdengar
orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan hibere dan dedaunan hutan sebagai sayurannya. Aku tahu tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jayawijaya karena mereka penghasil hibere. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok berbeda. Seorang di antaranya aku kenali sebagai Transmikar Asagari. Dia dulu yang pernah berkata berobat di puskesmas. Ia ditemani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.